Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabbihi ajmain. Teman-teman dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, dikabulkan hajatnya, dan rezekinya terus barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era modern, disebutnya era digital, itu setiap orang bisa berbicara di platform manapun. Tetapi betapa bijaknya orang yang berbicara itu tidak asal berbicara. Berbicaralah yang penting-penting, bukan yang penting berbicara. Beda antara berbicara yang penting-penting dengan yang penting berbicara. Kalau berbicara yang penting-penting, tentu yang dibicarakan itu dipilih apa yang pasti dibicarakan. Kalau asal berbicara berarti kan asal berbunyi. Nah, ini yang kadang-kadang menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan. Apakah itu bentuknya hoax, bentuknya kebohongan, bentuknya caci maki, adu domba, dan lain sebagainya. Ini saya mengingatkan diri sendiri. Atau berbicara itu kita mengukur kemampuan pendengar. Auden lah bahasa sekarang gitu ya. Jadi yang kita sampaikan itu mengukur pendengar yang akan menerima pembicaraan kita ini layak tidak diberikan materi ini. Misalnya kalau di sekolahan kan tidak mungkin anak TK diberikan pelajaran SLA, atau yang baru di SD diberikan materi pelajaran fakultas perguruan tinggi. Tidak mungkin. Artinya kita harus pandai-pandai memilih materi yang disampaikan itu disesuaikan dengan orang-orang yang akan menerima atau mendengar itu. Ada sebuah riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, hadisun nasa bima ya'rifun atuhibbuna. Dalam sebagian riwayat bukan atuhibbuna, aturiduna. Samalah, atuhibbuna ayyukadzaba, aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluhu. Nah, beliau mengatakan berbicaralah dengan manusia sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Karena kalau kita berbicara di luar yang mereka mampu memahaminya, kata Sayyidina Ali, apakah kalian menginginkan Allah dan Rasulnya itu didustakan akibat materi yang kita sampaikan, ucapan yang kita sampaikan, sementara pada para pendengar tidak mampu menerima apa yang kita sampaikan itu, sehingga mereka menganggap Allah dan Rasulnya itu dusta, atau Al-Quran itu berdusta, atau hadis itu berdusta. Ini akibat kita berbicara tidak mengukur kepada kemampuan pemahaman para pendengar. Pantesan kita sering mendengar khatibun nasa ala qadri uqulihim, atau ada yang menyebut kallimun nasa bi qadri uqulihim. Ajak berbicaralah manusia itu sesuai ukuran akal mereka, sesuai ukuran pemahaman mereka, bukan mengukur diri kita. Kalau yang sudah pandai berbicara mah tentu sudah punya ilmu, makanya berani menyampaikan sesuatu itu kan mungkin karena punya wawasan yang luas. Mereka yang mendengarkan, para mustame, penerimanya itu, para pendengarnya itu diukur. Kalimun nas biqadri ukulihim. Pembicara itu harus menyesuaikan materinya itu dengan orang-orang yang akan menerima materi tersebut. Nah, itu disebutkan begitu ya.
Bahkan di Al-Quran ada surat Al-Isra itu ya, yang artinya saya lupa ayatnya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai kepengetahuan tentangnya. Wala taqfu ma laisa bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, Imam Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat ini, beliau menyebutkan bahwa ayat ini adalah Allah menjelaskan, Allah melarang berbicara yang tanpa ilmu. Nah, kalau tadi menyampaikannya harus mengukur kepada orang yang akan menerimanya, sementara ayat ini pun menjelaskan bahwa kita tidak boleh berbicara yang kita tidak mengetahui ilmunya. Tidak pernah belajar jadi bengkel, ngomongin urusan bengkel, apalagi praktek buka praktek. Dia tidak punya keahlian menjadi bengkel motor, bengkel mobil, tidak punya keahlian. Sekolah tentang itu juga tidak, buka praktek. Dia tidak punya keahlian nambal ban, ya kan? Yang ada bukan rapat tambahnya, malah putus bannya ya, karena terlalu panas. Ini akibat apa? Tidak ada ilmu, tetapi dia mengambil sikap dalam suatu tindakan yang tidak punya ilmunya. Misalnya yang bukan dokter, praktek kedokteran. Nah, begitu seterusnya, maka akan rusaklah. Ingat kata Allah, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ingat bahwa sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, berbicaralah yang penting-penting, tidak yang penting berbicara. Yang kedua, berbicara itu menyesuaikan mereka yang akan menerima, mendengar pembicaraan kita. Yang ketiga, jangan membicarakan sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Jadi kalau ngomongin agama, ya orang yang sudah belajar agama, mumpuni untuk itu, ya kan? Kalau ngomongin urusan montir, urusan perbengkelan, segala macam, ya itu semua harus ahlinya. Segala bidang pun demikian. Dalam kapasitasnya masing-masing. Kalau begitu, insya Allah rapi. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.